berharap, beriman, bertakwa, berilmu. Meskipun kegiatan mengaji baru dimulai pukul 4 sore, namun santri-santri sudah mulai berdatangan sejak pukul 3.30. Mereka nampak sangat bersemangat untuk hadir di tempat pengajian yang menyenangkan ini. Sebagian datang diantar oleh orang tuanya dengan menggunakan sepeda motor. Namun ada juga yang datang mengendarai sepeda sendiri karena jarak rumah mereka memang tidak terlalu jauh. Di antara mereka ada yang menuju masjid untuk menunaikan sholat asar dahulu. Inilah salah satu kelebihan tempat pengajian ini, yaitu berada tepat di sebelah masjid yang bersih dan indah. Oh iya, di Jepang anak-anak yang masih kecil biasanya diantar oleh orang tuanya menggunakan sepeda. Sesampainya di sekolah, mereka melepas alas kaki lalu menempatkannya di rak-rak yang sudah disediakan. Santri-santri pengajian ini pun tidak mau kalah. Mereka melepas sendal atau sepatu kemudian menempatkannya dengan rapi di rak-rak yang berjajar di area depan. Memilah sampah saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Jepang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan tentang kerusakan lingkungan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Karena itu para santri harus mulai diajari tentang menjaga lingkungan, dimulai dengan memilah sampah agar mudah didaur ulang. Setiap hari-hari tertentu mereka diminta membawa beberapa jenis sampah untuk kemudian dimasukkan ke dalam tempat-tempat sampah yang tersedia sesuai dengan jenis-jenisnya. Untuk memudahkan administrasi, pengajian ini juga menyediakan mesin absensi sidik jari atau fingerprint bagi para pengelola dan guru-guru. Kegiatan dimulai dengan klasikal, yaitu semacam ice breaking sebagai pemanasan sebelum pelajaran mengaji dimulai. Acara klasikal atau ice breaking dimaksudkan untuk memompa semangat para santri dan mengusir rasa malas. Selanjutnya mereka akan memasuki kelas masing-masing sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pada awalnya ada beberapa orang tua murid yang datang ke masjid membawa anak-anaknya. Tujuannya itu untuk belajar membaca Al-Quran. Datang lagi, tambah lagi, terus bertambah. Kalau gitu kita bikin TPQ aja. Waktu tahun 1992 direkrutlah guru dari luar, terbentuklah TPQ itu. Jadi TPQ kita terbentuk 1992 terbentuk. Tahun itu tahun 2019, anak 236 dengan guru yang 11. Akhirnya banyak kompromi musyawarah, termasuk suami saya Pak Joni musyawarah. Alhamdulillah Pak, banyak bank-bank yang nyumbang sehingga jadilah gedung TPQ. Berkat itulah TPQ sekarang udah alhamdulillah udah lebih baik dan lebih maju. Gurunya ada sekarang ada 10. Tapi alhamdulillah Pak, guru-guru kita
mayoritas itu semua sarjana semua untuk TPQ. Itu rencana akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru agar dia lebih profesional di bidangnya. Banyaknya permintaan anak yang ingin sekali mengaji tetapi keterbatasan dana, keterbatasan biaya, maka saya berinisiatif untuk mencari donatur-donatur orang tua asuh yang mau membiayai SPP mereka atau infak bulanan mereka. Sekarang kurang lebih ada 70 anak asuh ya. Jadi saya mengupayakan lingkungan sekitar, Blok D, Blok B, Blok C, dan juga mungkin keluarga-keluarga. Saya harapkan ke depannya nanti kita akan bisa mandiri dengan subsidi silang mungkin ya, bisa dibantu dan juga yang mandiri. Operasional ini kita terus terang dapat dari infak atau iuran anak-anak atau santri. Infak ini ada dua, ada yang dari OTA dan kemudian yang kedua ada yang dari mandiri atau umum. Dan kedua adalah pendaftaran baru kayak uang pangkal ya. Yang ketiga adalah penerimaan dari buku-buku yang kita jual. Yang tidak operasional itu kita dapat dari donasi. Dari donasi warga Blok D, terus kemudian dari donasi warga Blok ABC ya, dan itu salah satu pendapatan kita untuk biaya operasional pengeluaran. Sampai ke tepi kuburan hamba sajadah panjang terbang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diseling sekedar Bismillah. Tarik nafas. 1, 2, 3. Di sini ada dua tingkatan, yaitu TKQ dan TPQ. Kalau TKQ itu usia dari umur 4 sampai 6 tahun, sedangkan TPQ yaitu umur 7 sampai 13 tahun. Selain di kelas, setiap 1 minggu itu kita ke perpustakaan. Tempat pengajian ini memiliki perpustakaan berisi buku-buku untuk memperluas pengetahuan para santri. Di bawah Yayasan Al-Arab ada TK dan TPQ. Kami menyediakan perpustakaan, ada audio visual, dan ada juga buku-buku dengan koleksi banyak, berikut ensiklopedi anak-anak Islam dan ensiklopedi umum. Di perpustakaan dibimbing ustazah, mereka mempelajari kisah-kisah para nabi dan juga fenomena alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari laut jadi uap air ke awan, awan jadi hujan, terus ke bumi, ke sungai, habis itu ke laut. Al-Baqarah berapa? 164. Pada saat-saat tertentu dilakukan parenting kepada orang-orang tua para santri. Topiknya antara lain pentingnya membaca Al-Quran dan juga buku-buku ilmiah. Berolahraga di luar ruangan di bawah paparan sinar matahari dan juga bernyanyi sambil menari
rutin dilakukan oleh murid-murid sekolah di Jepang guna menjaga kebugaran tubuh anak-anak. Di tempat pengajian ini juga ada kegiatan olahraga. Begitu juga acara menari sambil menyanyi. Setelah berkegiatan, anak-anak tentu membutuhkan toilet. Di Jepang, toilet selalu dalam keadaan bersih dan kloset untuk anak laki-laki dan perempuan terpisah. Begitu juga di TPQ ini, toilet untuk anak laki-laki terpisah dari anak perempuan. Urinoir atau tempat buang air kecil untuk anak laki-laki berukuran kecil sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dan toilet selalu dalam keadaan bersih. Simulasi manasik haji dan kegiatan lain yang bernuansa Islami juga diperkenalkan kepada para santri. Tadabbur alam adalah kegiatan di alam terbuka yang bertujuan untuk lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran yang telah dipelajari agar lebih memahami kebesaran Allah Azza wa Jalla melalui ciptaan-ciptaannya yang tersebar di alam semesta. Kegiatan tadabbur alam ini dibimbing oleh Bu Lola, yaitu Ketua Yayasan Al-Araf. Bu Lola adalah pendiri Yayasan Green Education yang telah berkecimpung di dunia pendidikan selama 40 tahun. Beliau telah mendidik dan melatih ratusan bahkan ribuan guru-guru dan saat ini masih aktif membina lebih dari 200 sekolah di seluruh Indonesia. Topiknya bisa tentang jenis-jenis batuan yang ada di perut bumi, tentang air dan kekayaan alam yang ada di lautan berupa mutiara dan marjan, dan sebagainya. Kali ini adalah tentang semut, yaitu binatang yang disebut dalam surat An-Naml. Konon ada sekitar 7.600 jenis semut yang ada di alam. Para santri diminta untuk mencari dan mencatat ada berapa jenis semut yang ada di sekitar kebun ini. Jepang memiliki jaringan perkereta apian yang sangat kompleks. Ada ratusan jalur kereta yang terbentang dari utara ke selatan negara itu. Stasiun kereta api besar nampak seperti pusat perbelanjaan. Satu hal yang menarik adalah stasiun-stasiun tersebut nampak sangat bersih. Selain tentang kebersihan, kita juga bisa belajar tentang ketertiban dan disiplin. Misalnya budaya mengantri dan mendahulukan penumpang yang keluar kereta. Alhamdulillah di Indonesia kita memiliki MRT yang di dalamnya dan juga di stasiun-stasiunnya masyarakat bisa belajar tentang budaya tertib, disiplin, mengantri, dan tentu saja menjaga kebersihan. Semua itu adalah nilai-nilai Islami dan harus diajarkan kepada para santri melalui program EduTrip. Mereka melakukan perjalanan dari stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI pulang pergi menggunakan MRT dipandu oleh para ustaz dan pengurus. Khususnya kita ini sudah ada di Bundaran HI. Di sepanjang perjalanan, para ustaz memberikan penjelasan tentang peta lokasi, petunjuk fasilitas seperti toilet, musola, dan arah platform, dan juga tanda-tanda larangan agar para santri menjadi lebih mudah memahami. Demikianlah kami telah berbagi cerita dan pengalaman. Semoga menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol yang merah ya.